السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat-nikmat yang telah dikaruniakan kepada kita, terutama nikmat berupa Allah Ta'ala menjadikan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikuti ajarannya, berpegang teguh dengan sunnah-sunnahnya. Semoga Allah memberikan kita keistiqomahan sampai ajal kita. Yang kedua kalinya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita senantiasa tingkatkan takwa kita kepada Allah Azza wa Jalla dengan menjalankan perintah-perintah Allah, kita jauhi larangan-larangannya. Karena sesungguhnya ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla adalah jalan keluar dari setiap kesulitan kita di dunia, serta satu-satunya jalan untuk meraih kebahagiaan baik hidup di dunia ataupun kehidupan di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara nikmat Allah yang paling agung yang dikaruniakan kepada umat ini, kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Azza wa Jalla mensyariatkan adanya ibadah doa. Allah Subhanahu wa taala menjadikan doa satu ibadah yang mudah, ringan untuk dikerjakan. Tetapi Allah menjadikannya suatu ibadah untuk meraih pahala dari sisinya, dan Allah menjanjikan akan mengabulkan setiap doa yang dipanjatkan hambanya.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an." Apabila hamba-hambaku bertanya tentangku, maka katakanlah sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan doa siapa saja yang berdoa kepadaku. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Maka hendaknya mereka menyambut seruanku ini untuk banyak berdoa dan beriman kepadaku, mempercayai janji-janjiku. Niscaya mereka akan mendapatkan petunjuk. Dari sahabat Nu'man ibni Bashir radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-du'a'u huwal ibadah." Doa itu adalah ibadah. Bahkan Rabbuna tabaraka wa ta'ala mencela dan murka kepada orang-orang yang tidak mau berdoa memohon kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin." Dan Tuhanmu berkata, "Berdoalah kepadaku, pasti aku kabulkan untukmu." Sesungguhnya orang-orang yang sombong, tidak mau berdoa kepadaku, tidak mau beribadah kepadaku dan berdoa kepadaku, niscaya dia akan masuk neraka dalam keadaan hina. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan tegas, beliau mengatakan, "Man lam yas'alillah yaghdab alaih." Barang siapa yang tidak berdoa kepada Allah, tidak meminta kepada Allah, niscaya Allah Ta'ala murka kepadanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini menunjukkan bahwasannya Allah memerintahkan kita berdoa, dan hendaknya kita perbanyak doa kepada Allah. Dan ini juga menunjukkan bahwa Allah berjanji akan mengabulkan setiap doa-doa kita. Saudara seiman rahimakumullah, doa itu akan dikabulkan dan pasti akan dikabulkan oleh Allah apabila sudah terpenuhi atau apabila dilakukan syarat-syarat dan adab-adabnya. Ada syaratnya, ada adabnya dalam berdoa agar doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ikhlas dalam berdoa. Seorang yang berdoa, dia harus mengikhlaskan doanya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena doa itu ibadah, dan syarat diterimanya ibadah selain harus mutabaah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga harus dikerjakan dengan mengikhlaskannya, memurnikannya, tujuannya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala dan dipersembahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, "Fad'ullaha mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun." Beribadahlah dan berdoalah kepada Allah dengan keikhlasan hanya kepadanya, meskipun orang-orang kafir itu membencinya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada." Dan sesungguhnya dan bahwasannya masjid-masjid itu milik Allah, maka janganlah kalian berdoa kepada selain Allah selain berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tegas bahwasanya doa itu semata-mata harus hanya dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh kepada yang lainnya. Di antaranya orang yang berdoa, hendaknya dia menjaga agar selalu halal, baik usahanya, apa yang dia makan, apa yang dia minum, apa yang dia pakai,
dan segala halnya hendaknya dia perhatikan, dijaga agar semuanya harus halal, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda menceritakan tentang seorang. Beliau bersabda, wa dzakara ar-rajula yutilu safara ash'asa aghbara summa yamuddu yadayhi faqala ya rabbi ya rabb wa mat'amuhu haram wa masrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya min haram fa anna yustajabu lahu. Ada seseorang dalam keadaan safar yang panjang, dalam keadaan terdesak dia, pakaian dan rambutnya kusut, lalu dia mengangkat kedua tangannya berdoa, ya Rabbi ya Rabbi, tetapi makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, nutrisinya haram, maka bagaimana, kata Nabi, dalam keadaan seperti ini doanya akan dikabulkan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian diantara yang hendaknya diperhatikan dari adab berdoa, seorang yang berdoa hendaknya dia berdoa penuh keyakinan. Mantap dia dalam berdoa bahwa Allah pasti akan mengabulkan doanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabati wa'lamu anna Allah la yastajibu du'aan min qalbi ghafilin lahin." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdoalah kepada Allah dengan penuh keyakinan, Allah pasti mengabulkan doa kalian. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan doa dari hati orang yang lalai, yaitu seorang yang doanya hanya di lisannya saja, yang meminta hanya mulutnya saja, sementara tidak dengan hatinya. Hendaknya seorang ketika berdoa, apabila diantara kita berdoa kepada Allah, hadirkan juga hatinya. Sebagaimana lisannya melafadzkan permohonan dan doanya kepada Allah, maka hendaknya hatinya juga meminta dan memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Terkadang seorang dia berdoa kepada Allah, terpenuhi syaratnya, dilaksanakan adab-adabnya, tetapi doanya tidak dikabulkan. Dia bertanya, apa benar setiap doa yang dipanjatkan kepada Allah akan dikabulkan? Maka jawabannya terdapat dalam sebuah hadis riwayat sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yad'u bi da'watin laisa fihi ismun wala qati'atu rahimin illa a'tahu Allahu ihda salas." Tidaklah seorang hamba muslim berdoa kepada Allah dengan suatu doa, di dalamnya tidak ada dosa, tidak pula untuk memutus silaturahim, niscaya Allah akan berikan satu di antara tiga: an yujajjila lahu fid dunya aw yaddakhira lahu fil akhirah aw an yasrifa anhu min su'in mislihi. Bisa saja Allah SWT memberikan atau mengabulkannya di dunia, atau Allah menyimpannya sebagai pahala yang diberikan di akhirat, dan ini lebih utama, atau Allah akan selamatkan dia dari bahaya yang semisal sebanding dengan doa yang dipanjatkan. Ini jawaban dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan bahwa kita diperintahkan untuk memperbanyak doa. Tidak ada satu doa yang kita panjatkan kepada Allah terpenuhi syaratnya, dijalankan adab-adabnya, yang sia-sia. Semuanya bermanfaat. Oleh karena itu sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri kemudian bertanya kepada Rasulullah, "Idzan fa'uksir ya Rasulullah. Kalau begitu aku akan banyak-banyak berdoa ya Rasulullah." Apa kata Rasulullah SAW?
wallahu aksar, ketahuilah sesungguhnya Allah lebih banyak, yaitu lebih banyak mengabulkan doa. Allah lebih kaya, Allah tidak akan kekurangan untuk membalas dan mengabulkan doa-doa kalian. Demikian aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimati min kulli dhanbin wa khati'atin fastaghfiruhu yaghfir lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saudara seiman rahimani wa rahimakumullah, ada beberapa waktu dan keadaan di mana doa di saat itu, doa dalam keadaan tersebut lebih mungkin diijabahkan, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yaitu sebagaimana disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salasu da'awatin la turad. Ada 3 doa yang tidak ditolak. Da'watul walidi liwaladaihi, da'watul walidi liwaladihi, wa da'watus shaimi, wa da'watul musafiri. Yaitu doa orang tua untuk anak-anaknya, doa orang yang sedang berpuasa, dan doa seorang dalam keadaan safar. Di antaranya adalah doa yang dipanjatkan antara adzan dan iqamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-du'a'u bainal adzanaini la yurad. Doa yang dipanjatkan antara adzan dan iqamah tidak ditolak. Di antaranya adalah doa ketika seorang sujud dalam salat. Rasulullah bersabda, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aktsiru minad du'a. Keadaan di mana seorang hamba paling dekat dengan Rabb-nya, dengan Tuhannya, yaitu ketika dia sujud dalam salatnya. Maka perbanyaklah berdoa, baik dalam salat fardu ataupun dalam salat sunnah, yaitu dalam keadaan sujud setelah kita tasbih, maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah doa anak yang soleh untuk kedua orang tuanya. Rasulullah bersabda, idza mata ibnu adam in qata'a amalu min salas illa min salasin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lahu. Apabila seorang meninggal, terputuslah amal-amalnya kecuali 3, amal jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan untuk kedua orang tuanya. Di antaranya pula adalah doa yang dipanjatkan seseorang untuk saudaranya sesama muslim tanpa sepengetahuannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min abdin muslimin yad'u li akhihi bi dhahril ghaib illa wa qala al malaku wa laka bimislih. Tidaklah seorang hamba muslim dia berdoa untuk saudaranya tanpa sepengetahuan dia, kecuali ada malaikat yang mendoakan, mengaminkan, mengatakan walaka bimislih, amin walaka bimislih. Ya Allah, kabulkanlah doanya dan bagimu yang sepertinya. Kemudian saudaraku seiman rahimakumullah, di antara waktu di mana doa lebih mungkin dikabulkan, lebih besar kemungkinan dikabulkan adalah di bagian terakhir dari siang hari Jumat, yaitu yang disebutkan oleh para ulama setelah asar, antara asar dan terbenamnya matahari, antara asar dan maghrib. Ini berdasarkan sebuah hadis Rasulullah bersabda tentang hari Jumat, fihi sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslim qa'imun yusolli yas'alullaha syai'an illa atahu. Di dalam hari Jumat itu ada satu waktu, tidaklah bertepatan dengan waktu tersebut seorang hamba muslim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala
meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah pasti akan memberikannya. Ini semua menunjukkan saudaraku seiman rahimakumullah keutamaan doa dan perintah agar kita memperbanyak berdoa kepada Allah, menunjukkan ketundukan kita, kelemahan kita, ketadarruan kita dan khusyuan kita kepada Rabbul Alamin, kepada Allah Azza wa Jalla. Maka berbanyaklah kita berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah setiap hajat kita, apa saja kepentingan dan kebutuhan kita. Berdoalah kepada Allah untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk kerabat-kerabat kita, dan untuk secara umum kaum muslimin. Terutama tidak lupa kita doakan saudara-saudara kita yang tertindas di Gaza, di Palestina dan yang lainnya. Semoga Allah SWT menolong mereka, memberikan kekuatan kepada mereka semuanya. Demikian khutbah yang disampaikan, semoga bermanfaat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina al mustad'ifina wal mustad'afina fi Gaza, Filastin wa ghairiha fi sa'iril alami. Allahumma aslih wulata umurina wa waffiqhum lima fi salahuhum wa salahil islami wal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa qimis shalah.